Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahmat Hidayat, NIM 13210336, akan menjelaskan tentang hakikat, jenis, dan ukuran dari suatu kebenaran. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Yang pertama adalah hakikat kebenaran. Secara umum, definisi mengenai kebenaran diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. John Dewey, ahli, menyebutkan bahwa di dalam maksud kebenaran adalah apa yang membawa hasil. Suatu pertimbangan itu dikatakan benar jika telah mencapai hasil yang berguna. Sebaliknya, pertimbangan itu salah jika dengannya dihasilkan hal yang merugikan. Dengan kata lain, bahwa kebenaran adalah kesesuaian arti dengan fakta yang telah diakui kebenarannya, dan tergantung kepada aspek manfaat bagi kehidupan manusia. Muncul teori memperoleh jenis kebenaran dapat membangun pengetahuan dari pandangan dan pemahaman yang diperoleh melalui proses yang ada agar mempertegas teori sebagai tolak ukur kebenaran. Maka kita dapat melihat teori kebenaran dari dua perspektif yang telah sangat umum, yaitu kebenaran berdasarkan teori barat dan teori kebenaran menurut perspektif dalam Islam. Selanjutnya yaitu materi tentang teori kebenaran. Ahli Purwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah satu, keadaan, hal, dan sebagainya yang benar cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran sebuah berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, sesuatu yang benar sungguh-sungguh ada betul-betul hal demikian halnya dan sebagainya. Misalnya, kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh agama. Yang ketiga adalah kejujuran, ketulusan hati. Misalnya, kebenaran-kebenaran yang diajarkan kebenaran hati. Sedangkan menurut Abbas Hamami, kata kebenaran bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Kita subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah posisi yang benar. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia sebagai subjek yang mengetahui mengenai objek. Jadi, kebenaran yang ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Sedangkan pengetahuan berasal mula dari banyak sumber. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Berikut ini adalah teori kebenaran. Yang pertama yaitu teori korespondensi, atau bisa disebut dengan correspondence theory of truth. Teori ini berpandangan bahwa pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, More, dan Ramsey. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell tahun 1972-1971. Teori ini sering disosialisasikan dengan teori-teori empiris, pengetahuan, teori kebenaran. Korespondensi adalah teori kebenaran paling awal hingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional karena
Aristoteles sejak awal sebelum abad modern mencaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan dan realitas yang diketahui. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Signifikan teori ini terutama apabila diaplikasikan kepada dunia sains dengan tujuan dapat mencapai suatu kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Seorang ilmuwan akan selalu berusaha meneliti kebenaran yang melekat pada sesuatu secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilihat itu benar-benar nyata terjadi. Yang kedua, teori koherensi, bisa disebut dengan coherence theory of thought. Menurut teori ini, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu coherence atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan, kontradiksi antara suatu pernyataan dengan aksioma atau asumsi. Karena itulah teori koherensi dikenal juga sebagai teori konsistensi. Perbedaan teori ini dengan teori korespondensi terletak pada dasar pembuktian kebenaran. Pada teori korespondensi dasar, kebenaran ada pada atau tidaknya hubungan antara pernyataan dengan fakta yang ada. Sedangkan teori koherensi, pembuktian terletak pada tidak adanya konsistensi antara pernyataan dengan pernyataan yang disetujui oleh semua orang sebagai kebenarannya. Yang ketiga adalah teori pragmatis, bisa disebut dengan the pragmatic theory church. Teori pragmatis berbeda dengan teori sebelumnya. Jika pada korespondensi dasar kebenaran adalah objektif dan pada koherensi adalah kebenaran logis, maka teori pragmatis terletak pada dasarnya kebenaran pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Kemudian kaum pragmatis, pernyataan metafisik biasanya menjadi pernyataan yang benar selama ini. Ia memiliki manfaat dalam kehidupan. Neraka ada bagi manusia yang berperilaku jahat, terlepas dari ketiadaan bukti empiris tentang neraka. Pernyataan itu bisa dianggap sebagai pernyataan yang benar karena memiliki manfaat dalam menurunkan angka kejahatan. Terkait dengan teori kebenaran, Charles Peirce, yakni salah satu tokoh pragmatis, menjelaskan bahwa kriteria berlakunya pragmatis digambarkan secara beragam dalam berbagai sudut pandang. Kebenaran menurutnya belum tentu benar untuk orang lain. Kondisi ini pada akhirnya membuat teori pragmatis rentan terjebak dalam relativisme. Inilah salah satu dari beberapa kritik yang diarahkan pada teori pragmatisme. Materi yang selanjutnya yaitu ukuran kebenaran dalam filsafat ilmu. Yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi ini bisa kita sebut dengan pernyataan harus logis dan tidak mengandung kontradiksi internal. Yang kedua, komparabilitas. Pernyataan harus dapat dibandingkan dengan teori atau pemikiran yang ada. Yang ketiga adalah teori korespondensi. Pernyataan harus sesuai dengan fakta dan realitas yang diamati. Selanjutnya yang keempat adalah kebermanfaatan. Pernyataan harus memberikan manfaat praktis dalam kehidupan. Materi yang selanjutnya yaitu kebenaran sebagai korespondensi. Yang pertama, faktualitas. Kebenaran diukur berdasarkan kesesuaian antara pernyataan dengan fakta yang ada di dunia nyata. Yang kedua yaitu adalah empirisme. Pengamatan dan bukti empiris menjadi dasar kebenaran ilmiah. Yang ketiga adalah objektivitas.
Kebenaran harus bebas dari bias subjektif dan didasarkan pada realitas objektif. Yang selanjutnya adalah kebenaran sebagai koherensi. Yang pertama, sistem berpikir. Kebenaran dinilai berdasarkan kesesuaian dengan sistem keyakinan, pemikiran, dan pengetahuan yang telah ada. Yang kedua yaitu konsistensi internal. Pernyataan harus konsisten dan tidak saling bertentangan dalam suatu sistem pemikiran. Yang ketiga, justifikasi rasional. Kebenaran harus dapat bertanggung jawab secara logis dan rasional. Lanjut, materi selanjutnya adalah kebenaran sebagai pragmatisme. Yang pertama adalah manfaat praktis. Kebenaran ditentukan oleh seberapa bermanfaat suatu pernyataan dalam kehidupan praktis. Yang kedua, kegunaan. Kebenaran dilihat dari seberapa berguna pernyataan tersebut dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Yang ketiga yaitu konsekuensi. Kebenaran diukur dari dampak positif yang dihasilkan dari pernyataan tersebut. Materi selanjutnya adalah kebenaran sebagai konsensus. Kebenaran sebagai konsensus intersubjektif. Kebenaran dicapai melalui kesepakatan bersama dalam komunitas ilmiah. Selanjutnya, diskursus, proses, dialog, dan diskusi yang menghasilkan pemahaman bersama. Selanjutnya, legitimasi kebenaran secara luas dan memiliki legitimasi dalam masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya ulas dari materi yang saya tampilkan untuk saat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.